Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Materi yang ke-10 dari mata kuliah Qawaid Fiqhiyah adalah tentang kaidah-kaidah yang khusus. Dalam hal ini kaidah khususnya adalah tentang ibadah, ya, ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Dalam kaidah yang kaitannya dengan ibadah ini tentunya merupakan bagian dari kajian-kajian fikih yang luar biasa, banyak sekali keterangan-keterangan di dalam kitab fikih. Nah, saking banyaknya, maka perlu ada sebuah ungkapan yang bisa menyatukan dari berbagai macam masalah yang ada di dalam fikih yang kaitannya dengan ibadah. Sehingga dengan adanya kaidah itu, maka akan terikat beberapa kasus-kasus fikih yang kaitannya dengan ibadah masuk ke dalam satu kaidah. Misalkan satu kaidah bisa memasukkan 10 bahkan bisa lebih daripada 10 kasus itu ke dalam satu kaidah. Sehingga permasalahan-permasalahan fikih bisa dikenal, bisa dipahami dengan hanya melalui kaidah-kaidah fikih saja. Kita lanjutkan kaitannya dengan kaidah khusus yang kaitannya dengan ibadah ini. Bahwasanya kita tahu yang namanya ibadah itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadah itu adalah merupakan fitrah dari seorang hamba, ya, karena Allah menciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Makanya begitu amal ibadah, amal perbuatan yang kita lakukan tidak diniatkan dengan ibadah, maka nilainya ya hanya perbuatan yang biasa. Tapi kalau kemudian diniatkan dengan ibadah, maka itu akan bernilai ibadah. Ya. Sehingga anjurannya adalah setiap perbuatan baik yang kita lakukan, maka niatkanlah sebagai ibadah. Itulah kaitannya dengan makna ibadah. Dalam ayat Al-Quran yang lain juga disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, kematian. Ya, jadi mulai dari lahir, ya, sejak kita berada di dunia ini, maka kita sembahlah Allah sampai kemudian kita meninggal dunia. Kalau kaitannya dengan arti kata, kata ibadah itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah patuh, tunduk, ibadah. Tapi dari segi istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, baik yang tampak maupun yang rahasia, yang itu dilakukan oleh manusia. Sehingga tidak mungkin sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah itu merupakan ibadah. Dalam istilah lain, ibadah adalah ketundukan manusia kepada Allah yang dilakukan atas dasar iman yang kuat dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah. Dengan tujuan tentunya mengharapkan ridho Allah, ampunannya, dan juga termasuk diantaranya ingin masuk surga. Itu adalah kaitannya dengan ibadah. Oleh karena itu, ada dua model ibadah ataupun bagian ibadah itu terdapat dua. Yang pertama ada yang namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah, baik tata caranya dan perincian-perinciannya, sifat, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Prinsip ibadah mahdhah adalah harus berdasarkan dalil atau harus adanya dalil. Apakah itu dalil perintah, ya, atau dalil kaitan dengan larangan, ya, baik ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi harus ada dalil nas, ya, yang diambil untuk kaitannya dengan ibadah mahdhah. Adapun tata caranya
harus berpola kepada apa yang dicontohkan kepada Rasul. Ya. Kemudian bersifat suprarasional, dalam artian di atas jangkauan akal, dalam arti bahwa akal itu tidak bisa mengukur dengan logika terhadap ibadah makhluk. Sehingga menambah atau mengurangi ibadah makhluk termasuk berimprovisasi dalam perkara pokok ini berarti dihukumi bid'ah. Dia membuat sesuatu yang baru. Mengimani, mematuhi, dan melaksanakan perkara pokok agama pada prinsipnya bersifat ta'abudi. Kalau ta'abudi itu kita hanya bahasanya istilahnya sami'na wa ata'na. Kita hanya tahu asal melaksanakan gitu saja, tanpa ada perlu dinalar, perlu dipikirkan kenapa bisa seperti itu. Contohnya misalkan tidak perlu bertanya kenapa sholat zuhur itu 4 rakaat, sementara sholat subuh 2 rakaat. Kenapa haji harus di Mekah? Ya. Yang seperti itu tidak perlu kita kritisi, tidak perlu kita pertanyakan. Jadi, tidak perlu kenapa puasa mulai fajar sampai maghrib. Improvisasi dalam perkara usul itu terlarang karena sifatnya ibadah mahdhah. Sehingga nggak perlu kemudian kita tanyakan. Kalau dikaji silakan, ya. Kalau dikaji silakan. Tapi kalau kemudian ditanyakan dan kemudian pada akhirnya meragukan, nah itu yang tidak boleh. Karena itu sifatnya ta'abudi. Kalau sudah ta'abudi, maka sifatnya kita hanya dianjurkan untuk melaksanakannya saja. Nah, diperintahkan untuk melaksanakannya, tidak perlu ditanyakan kenapa kok bisa seperti ini. Itu namanya ibadah mahdhah. Kemudian yang kedua, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini adalah segala amal perbuatan kita yang memang diizinkan oleh Allah, tetapi tata cara dan perinciannya tidak ditetapkan secara jelas di dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis. Memang amalan itu diizinkan oleh Allah, tetapi tata cara dan perincian kaitannya dengan pelaksanaannya itu tidak dijelaskan dengan rinci ya, di dalam nas Al-Quran maupun hadis. Prinsip ibadah ghair mahdhah ini adalah keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Itu saja. Begitu tidak ada dalil yang melarang, maka berarti boleh dilakukan. Selama Allah dan Rasul tidak melarang, maka ibadah bentuk itu boleh dilakukan. Jadi patokannya itu, selama tidak ada larangan, maka bisa sesuatu itu akan terus bergulir. Tata pelaksanaannya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah. Sehingga perkara baru dalam hal ibadah ghair mahdhah ini masih diperbolehkan. Beda dengan yang ibadah yang mahdhah ya. Ibadah mahdhah sesuatu yang dianggap baru itu dianggap bid'ah dan itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau ibadah ghair mahdhah, maka sesuatu yang baru itu adalah hal yang niscaya dan itu diperbolehkan. Kemudian ibadah ghair mahdhah itu sifatnya adalah rasional. Ibadah dalam bentuk ini baik buruknya, untung ruginya, manfaat madharatnya dapat ditentukan oleh akal atau oleh logika. Sehingga jika menurut logika sehat itu buruk, merugikan, menimbulkan madharat, maka tidak boleh dilaksanakan. Karena menurut akal, menurut pertimbangan akal dengan matang bahwa itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang merugikan dan banyak madharatnya, maka tidak boleh dilaksanakan. Asasnya adalah manfaat. Selama bermanfaat, maka boleh dilakukan. Dalam ibadah ghair mahdhah, jangan bertanya mana dalil yang memerintahkannya, tapi tanyakan dalil mana yang melarangnya. Itu saja. Ya, jadi dalam ibadah yang ghair mahdhah tidak perlu ada bertanya tentang dalil mana dalil yang memerintahkannya. Cukup tanyakan dalil mana yang melarangnya. Karena prinsipnya itu berdasarkan keberadaannya itu berdasarkan muncul ketika tidak ada dalil yang melarang itu saja. Maka begitu tidak ada dalil yang melarang, maka semuanya boleh. Karena tidak tercakup pada sesuatu yang dilarang. Itu ibadah ghair mahdhah. Dalam ibadah mahdhah, ini ada beberapa kaidah. Dan dalam materi kita yang kaitannya dengan kaidah khusus tentang ibadah ini adalah kaitannya dengan ibadah yang mahdhah ya. Nanti kalau yang ibadah ghair mahdhahnya nanti ada
ya, kaitannya dengan muamalah. Ya, jadi yang di sini adalah kaitannya dengan ibadah yang mahdhah. Yang pertama, misalkan ada kaidah yang berbunyi al aslu fil ibadah at-tahrim wal batlu illa ma jaa bihi ad-dalilu ala awamirihi. Hukum asal dalam beribadah itu adalah haram. Ya, jadi hukum asalnya adalah haram dan batal kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ya, jadi hukum asal dalam beribadah adalah haram dan batal kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Contohnya masalah usul ya, seperti syahadat, sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Selama tidak ada dalil yang memerintahkan sholat misalkan seperti apa, maka jangan kemudian dilakukan karena itu bisa batal dan bisa haram. Ya. Zakat, puasa, haji dan juga seterusnya yang kaitannya dengan ibadah mahdhah, ibadah yang kaitannya masalah-masalah usul, sehingga sesuatu itu dianggap ibadah itu dianggap sebagai keharaman dan batal hukumnya selama tidak ada dalil yang memerintahkannya. Itu kalau ibadah mahdhah. Ya. Kalau dalam ibadah yang ghair mahdhah, patokan yang paling dasar adalah al aslu fil asya al ibahah hatta yadullat dalilu ala tahrim. Segala sesuatu itu boleh asalnya, ya, pada dasarnya segala sesuatu itu boleh diperbolehkan sampai kemudian ada dalil yang mengharamkan. Jadi patokan yang dijadikan sebagai kaidah dalam ibadah mahdhah tadi al aslu fil ibadah at-tahrim wal batlu illa ma ja'a bihi ad-dalilu ala awamirihi. Sementara untuk yang ghair mahdhah, patokan dalilnya atau patokan kaidahnya adalah al aslu fil asya al ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Contohnya seperti yang ghair mahdhah seperti masalah-masalah furu', ya. Sholat subuh dengan kunut atau tidak, zikir setelah sholat atau tidak, dakwah tolong menolong dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan di antara ibadah yang ghair mahdhah. Dan itu pada asalnya adalah sesuatu itu adalah boleh diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tadi saya sampaikan bahwasanya materi kita ini hanya khusus pada ibadah mahdhah saja. Ya, ibadah mahdhah, sehingga yang ghair mahdhah nanti akan ada materi tersendiri yaitu tentang kaitannya dengan fikih muamalah atau kaidah fikih yang kaitannya dengan muamalah. Jenis ibadah. Ya, jenis ibadah dari apa yang kita pahami selama ini, itu ada ibadah yang bisa dinalar, ada yang kemudian tidak bisa dinalar tadi. Ya. Jadi ada jenis yang kemudian bisa dinalar dan ada yang tidak bisa dinalar. Jadi ibadah dari segi jenisnya terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ta'abudi. Ta'abudi itu adalah ibadah yang tidak ada alasannya kenapa dilakukan, seperti sholat maghrib, ya dikerjakan dengan 3 rakaat. Karena itu sudah ketentuan dari Allah. Tidak perlu ditanyakan, kenapa kok sholat maghrib 3 rakaat? Ya, karena itu sifatnya ta'abudi. Ya. Kalau ta'abudi itu kita hanya sami'na wa ta'na. Kita hanya melakukannya. Ketentuannya memang dari Allah. Yang kedua ada ta'akuli. Ta'akul itu ibadah yang ada sebab dan alasannya. Kenapa kok dilakukan? Apa sebabnya? Apa alasannya? Seperti misalkan membersihkan anggota badan dari najis. Karena jika terdapat najis, maka anggota badan seseorang harus dibersihkan terlebih dahulu ketika hendak melakukan sholat. Ini alasannya. Dan masalah-masalah ta'abudi tidak harus dipikirkan terlebih dahulu untuk melaksanakan atau tidak menjadi lapangan pemikiran. Jadi ta'abudi itu tidak berada pada lapangan pemikiran. Kita hanya menerima begitu saja. Tidak perlu dipertanyakan kenapa seperti itu. Ya. Mungkin hikmah atau manfaat bisa, silakan. Tapi kalau misalkan mempertanyakan sampai pada tahapan mencurigai, kenapa kok bisa 3 rakaat untuk sholat maghrib dan begitu seterusnya, itu tidak boleh. Nah, ini biasanya terdapat pada persoalan-persoalan ibadah. Sedangkan yang sifatnya ta'akuli pada umumnya terdapat pada permasalahan muamalah. Oleh karena itu, kecenderungan ta'akuli, ya, yang sifatnya ta'akuli, itu bisa dinalar dan bisa dilakukan pemikiran-pemikiran. Sehingga banyak sekali pemikiran atau kajian-kajian Islam yang itu lebih mengarah pada ibadah-ibadah yang ta'akuli. Ya. Karena ta'abudi itu hanya sekedar kita memahami prakteknya gitu saja, sesuai dengan aturan atau contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaitannya dengan
macam-macam kaidah fikih ya kaitannya dengan ibadah mahdhah. Al aslu fil ibadah atau kif wal itba. Hukum asal dalam ibadah itu adalah menunggu dan mengikuti tuntutan syariat. Jadi kalau kita akan mau melakukan ibadah mahdhah, kita harus menunggu dan harus mengikuti tuntutan syariat. Kalau memang syariat tidak menuntut itu atau tidak menjelaskan itu, maka tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi maksud kaidah ini adalah melaksanakan ibadah mahdhah harus ada dalil dan harus mengikuti tuntutan dari dalil. Selain itu juga ada sebuah kaidah ya. Al aslu fil ibadah al butlan hatta yakuma dalilu alal amri. Hukum asal dalam ibadah itu ibadah mahdhah adalah batal sampai kemudian ada dalil yang memerintahkannya. Kaidah ini juga mengandung substansi yang sama, yaitu apabila kita melakukan ibadah mahdhah, maka dia harus jelas ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Sebab ibadah mahdhah itu tidak sah apabila tanpa dalil yang memerintahkannya atau juga yang menganjurkannya. Karena itu inilah kaidah kaitannya dengan ibadah mahdhah. Jadi ibadah mahdhah itu harus ketika kaitannya dengan ibadah yang hukum asalnya, dia harus menunggu datangnya keterangan dari syariat dan juga mengikuti tuntutan syariat itu. Tidak boleh kemudian mengada-adakan sesuatu yang kaitannya dengan bukan ibadah yang kaitannya dengan ibadah mahdhah. Kalau yang bukan ibadah mahdhah silakan ya, kayak seperti tadi kunut boleh silakan, mau dikembangkan, mau doanya sebagaimana silakan. Nah, tapi itu ranah yang bukan mahdhah ya. Salat subuhnya ya mahdhah. 2 rakaatnya itu mahdhah. Kemudian selanjutnya ada kaidah yang berbunyi al-itsar fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Itsar itu adalah mengutamakan diri sendiri, mengalahkan diri sendiri demi kepentingan yang orang banyak atau kepentingan umum, mengalahkan kepentingan pribadi, mengunggulkan atau mengutamakan kepentingan umum. Nah, kalau isar seperti ini, ya, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain, mengalahkan kepentingan sendiri dalam kaitannya dengan urusan ibadah mahdhah, maka hukumnya adalah makruh. Ya. Tetapi kalau pada selain yang mahdhah, yaitu ghairu mahdhah, maka justru ya, mengutamakan orang lain itu malah justru disenangi. Maksud dari kaidah ini adalah dalam urusan ubudiyah atau urusan pendekatan diri kepada Allah, apabila seseorang mengutamakan orang lain daripada dirinya, maka itu dianggap makruh. Seperti contohnya mengutamakan orang lain untuk berdiri pada shaf awal di waktu sholat jamaah. Jadi sholat jamaah, shaf awal kemudian mempersilahkan pada orang lain. Ya. Sementara dia itu mundur, itu makruh. Mengutamakan atau mendahulukan orang lain dalam bersedekah kepada fakir miskin. Monggo Anda saja. Nah itu nggak boleh ya. Silakan Anda saja yang sedekah, saya biar nanti saja. Nah itu yang seperti itu adalah makruh hukumnya. Mengutamakan orang lain dalam menutup aurat padahal dirinya masih belum menutup aurat dan sebagainya. Ini beberapa contoh yang kaitannya dengan ibadah mahdhah ya. Ibadah mahdhah yang ketika ibadah mahdhah itu berlaku itsar, dalam artian orang yang melakukan ibadah mahdhah itu mempersilahkan orang lain dan mengalahkan dirinya sendiri, maka yang seperti itu perbuatan itu adalah makruh kalau kaitannya dengan ibadah mahdhah. Sebaliknya, kalau dalam urusan selain ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang kaitannya dengan muamalah ya, atau dalam urusan keduniawian pada umumnya, mengutamakan orang lain daripada dirinya, itu termasuk dipandang sebagai sesuatu yang sunnah. Contoh, mengutamakan orang lain dalam menerima atau mengambil bagian dari harta zakat. Saya kayaknya sudah cukup, monggo silakan kepada yang lain saja. Ya, saya tidak lebih butuh daripada yang tetangga saya. Ya, itu baik, bahkan sunnah yang seperti itu. Kemudian mengutamakan orang lain dalam dunia perniagaan dengan harapan agar orang itu mendapat keuntungan dan sebagainya. Jadi kalau yang selain ibadah mahdhah atau yang ghair mahdhah, maka mengalahkan dirinya untuk kepentingan orang lain atau kepentingan umum malah justru dianjurkan dan disenangi. Tetapi kalau kaitannya dengan ibadah mahdhah, ya maka mendahulukan orang lain dianggap makruh.
Kemudian ada kaidah lagi, taqdimul ibadah qabla wujudi sababiha la yasihhu. Tidak sah mendahulukan ibadah sebelum ada sebabnya. Contoh, tidak sah sholat kalau belum masuk waktu sholat. Tidak sah haji kalau belum masuk waktu haji. Tidak sah melakukan puasa Ramadan kalau belum masuk waktu puasa Ramadan. Kecualian apabila cara-cara lain yang ditentukan karena ada kesulitan atau keadaan darurat seperti jamak takdim. Ya, ada beberapa pengecualian ini kaitannya dengan kaidah ini yang kaitannya dengan waktu ya. Ada cara-cara lain yang memang ditentukan karena ada kesulitan atau ada keadaan darurat seperti jamak takdim. Ya, dibolehkan yaitu menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar di waktu sholat zuhur ya. Atau menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya dilakukan di waktu sholat maghrib. Itu jamak takdim. Berarti melakukan sholat asar dan melakukan sholat isyanya itu tidak pada tempatnya, tapi dilakukan pada sholat yang pertama. Ini namanya jamak takdim. Nah, yang seperti itu pengecualian dari kaidah ini. Kemudian ada sebuah kaidah la qiyasa fil ibadah ghairi ma'qulil makna. Tidak ada kias dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya. Jadi pengkiasan, penganalogian dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya itu tidak bisa digunakan. Jadi tidak ada pengkiasan pada ibadah mahdhoh, ya. Karena ibadah mahdhoh itu ghairi ma'qulil makna. Tetapi yang ibadahnya ghairi mahdhoh itu termasuk yang ma'qulul makna, sehingga bisa menerima pemikiran, bisa menerima penjelasan, bisa menerima analogi dan sebagainya. Kaidah ini membatasi penggunaan analogi dalam ibadah. Hanya untuk kasus yang tidak bisa dipahami maknanya atau ilat hukumnya. Tetapi untuk kasus yang tidak bisa dipahami ilat hukumnya tidak bisa dianalogikan. Contoh, zakat tanaman bersifat ta'akuli. Zakat tanaman itu bersifat ta'akuli. Artinya bisa dipahami maksudnya. Meskipun kemudian dalam memahaminya terdapat perbedaan ulama. Misalkan menurut mazhab Syafi'i, zakat tanaman yang wajib dikeluarkan adalah menjadi makanan pokok dalam negeri. Ya, yang menjadi makanan pokok dalam negeri. Sementara menurut mazhab Hanafi, yang wajib dikeluarkan adalah tanaman yang bisa dikembangkan dan bisa menghasilkan. Ya. Ini perbedaan yang seperti ini itu akibat dari konsep ibadah yang ghair mahdhoh. Ya. Sehingga yang ghair mahdhoh itu termasuk ma'qulul makna, sehingga bisa menerima pemikiran, bisa menerima perubahan, dan bisa menerima logika atau pengkiasan. Kemudian ada lagi kaidah yang berbunyi kullu ma wujiba alaihi syai'un faqad lazimahu qada'uhu. Setiap sesuatu yang diwajibkan pada seorang kemudian dia lewatkan, kullu ma wujiba alaihi syai'un fafata lazimahu qada'uhu. Setiap sesuatu yang diwajibkan kepada seseorang kemudian dia lewatkan, tidak dilakukan, maka dia wajib mengqadhunya. Jadi ketika ada orang menurut syarak itu sudah masuk bagian dari orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah terkena kewajiban untuk melakukan suatu ibadah, sudah wajib bagi dia, kemudian dia lewatkan, tidak dilakukan, maka dia wajib untuk mengqadhunya. Ulama Syafi'i menggunakan kaidah ini secara ketat dalam setiap kewajiban, kecuali wanita yang meninggalkan sholat karena haid. Ulama lain memberikan banyak pengecualian, seperti tidak ada qadha untuk sholat wajib. Sebab sholat itu harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang ada. Tapi untuk kewajiban puasa Ramadan, ulama sepakat ada qadha. Kemudian ada kaidah lagi, al-ibadah al-waridah ala wujuhin mutanawwi'atin yajuzu fi'laha ala jami'i tilkal wujuhi al-waridati fiha. Ibadah yang ketika kedatangannya itu kewurud dari Nabi Muhammad itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi Kanjeng Nabi melakukan ibadah itu ternyata bentuknya berbeda-beda. Maka kalau ada keterangan yang seperti itu dalam artian bahwa ibadah itu ternyata ketentuannya itu bermacam-macam, maka boleh melakukan
dengan cara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut. Ya, mau milih yang salah, yang satu, yang kedua, cara yang satu, yang kedua, ketiga, silakan. Karena itu semuanya berdasar al-waridah. Maksudnya adalah beribadah itu sering kita temukan tidak hanya satu cara. Dalam hal ini boleh memilih salah satu cara yang bisa kita langgengkan dalam amal ibadah kita. Boleh pula dalam satu waktu dengan cara tertentu dan waktu yang lain juga dengan cara yang lain. Boleh pula menggabungkan cara yang satu dengan cara yang kedua, karena keseluruhannya mencontoh dari hadis Nabi. Contoh, seperti bacaan takbiratul ihram, bacaan takbiratul ihram atau doa iftitah, gitu ya. Itu kan banyak sekali kaitannya dengan cara-cara yang bisa dilakukan. Termasuk doa iftitah sendiri ada banyak doa yang bisa digunakan. Kemudian ada banyak macam-macam doa yang diwirid-wiridkan. Ya, yang diwiridkan sehingga kita bisa memilih mana yang kemudian kita bisa jadikan sebagai doa yang akan kita wiridkan. Sehingga boleh dipilih. Ya, mau melakukan yang A atau melakukan yang B. Contoh lain misalkan surat ba'diyah Jumat itu boleh 2 rakaat, boleh juga dilakukan 4 rakaat. Silakan. Mau yang 2 rakaat ataupun mau dilakukan 4 rakaat. Ya. Mungkin itu gambaran singkat kaitannya dengan kaidah khusus. Sebenarnya masih ada beberapa kaidah tapi cukup ya. Kita cukupkan materi kaitannya dengan kaidah khusus dalam bidang ibadah, dan ibadahnya adalah ibadah makdoh, ibadah yang murni, ibadah yang sesuai dengan tuntutan syar'i, tidak boleh mengada-ada, tidak boleh mengadakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.